bersedia membantu Bapak persilahkan. Saya Pak. Oke, silakan Alia. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Selesai. Oke, terima kasih ya Alia. Mungkin karena kita sudah melakukan bimbingan ini kesekian kalinya, Ananda sekalian sudah saling kenal. Namun Bapak ingin mengecek apakah Ananda sekalian masih kenal dengan teman kelompoknya ini. Boleh Bapak tes? Boleh Pak. Bapak tes ya. Ananda yang di ujung, Ananda yang ini siapa namanya? Sofi Pak. Apakah betul Sofi? Benar Pak. Oke, benar. Sofi, teman yang di ujung sana siapa namanya? Farah. Apakah benar Farah? Benar Pak. Oke, berarti tidak lupa ya nama teman sekelompoknya ini. Tidak Pak. Tidak Pak. Oke. Ananda sudah tahu kan kenapa Bapak kumpulkan Ananda sekalian pada pagi hari ini? Sudah Pak. Oke. Kenapa Bapak kumpulkan di sini? Kita mau BKP Pak. Oke, ya BKP. Sedikit Bapak tegaskan, kita di sini berkumpul untuk melakukan yang namanya bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini itu membahas masalah-masalah yang terbaru atau yang sedang hangat dibicarakan. Dan ini ada dua topik. Yang pertama yaitu topik tugas dan topik bebas. Karena kita pertemuan sebelumnya sudah topik tugas, sekarang Bapak akan memilih topik bebas. Topik bebas di sini kita semua bersama-sama memilih topik yang akan kita bahas pada hari ini. Apakah Ananda semua setuju? Setuju Pak. Oke. Ayo. Sebelumnya Ananda sekalian, apakah sukarela datang ke ruangan ini? Sudah Pak. Sudah siap untuk melakukan kegiatan hari ini? Sudah. Apakah Ananda sekalian duduknya sudah nyaman atau ada yang mau permisi untuk ke toilet? Sudah. Oke, baik. Karena tadi kita sudah sepakat untuk memilih topik bebas, Bapak harap Ananda sekalian untuk aktif dalam kegiatan ini dan memberikan pendapatnya bebas yang akan kita bahas pada hari ini. Bapak harap Ananda sekalian dapat aktif dalam kegiatan ini dan Bapak harap jika ada temannya yang berpendapat harap jangan dipotong dan biarkan temannya selesai bicara dan saling menghargai. Dan jika ada informasi atau privasi sekiranya dibocorkan, harap tidak disampaikan keluar atau diceritakan keluar. Cukup sampai di dalam ruangan ini dan habis di sini. Oke Pak. Oke Pak. Oke. Mungkin lanjut Bapak minta Ananda sekalian siapa yang mau memberikan pendapatnya pertama untuk masalah topik bebas ini yang akan kita bahas. Saya Pak. Oke, silakan Mutia. Kalau menurut Muti topik yang menarik sekarang mau Pak. Soalnya sekarang itu lagi sering yang berperilaku homo Pak. Oke, Bapak tampung dulu ya. Nanti selanjutnya Anda. Ya Pak. Oke, silakan Sina. Saya juga setuju Pak sama Putih membahas homo karena lagi dan juga sama. Ya, gitu ya. Oke, Bapak tampung ya. Ada Anda sekali lagi? Saya Pak. Oke, silakan Anda. Saya juga Pak sepakat tentang FOMO, tapi ini saya lebih ke FOMO skincare Pak. Mau skincare ya. Oke, Bapak tampung ya. Ada lagi Anda sekalian? Kayaknya sepakat sih Pak sama teman-teman yang lain karena kayak saya juga pengen dengar nih kira-kira apa sih FOMO itu gitu Pak. Oke, baik. Jadi kita sepakati ya Anda semua, kita akan membahas yang namanya FOMO. Oke. Pertama, Bapak ingin dengar dari Anda sekalian, apa itu FOMO yang tadi dibilang oleh temannya tadi? Siapa yang ingin berpendapat? Silakan. Oke, Renata. Kalau FOMO itu menurut saya Pak ngikut-ngikutan sama standar orang lain. Contohnya kalau teman
pakai baju yang baru, jadi kayak kita pengen ngikutin Pak. Oke, jadi FOMO menurut Nata itu ikut-ikutan yang Dengan standar orang lain. Oke. Ada lagi yang lain? Ya Pak, Oke, silakan Sabina. menurut saya FOMO itu sama sih Pak kayak benar-benar itu ikut-ikut apa yang sedang tren, apa yang ada di TikTok, apa yang ada di sosial media. Kayak misalnya ada dia tuh mau buat tren ini dia ikut-ikut, buat tren itu dia ikut juga. Kayak gitu sih Pak FOMO yang saya tahu. Terima kasih ya Sabina. Ada lagi yang Anda sekalian yang ingin berpendapat? Sepakat Pak. Sepakat sama ya. Oke. Benar yang disampaikan Anda sekalian. FOMO itu ikut-ikutan. Namun FOMO di sini mungkin ada dua, yaitu FOMO-nya yang mengarah ke positif dan yang mengarah ke negatif. Jadi untuk itu Bapak ingin tanya lagi nih, karena tadi ada yang mengarah ke negatif dan positif. Apa pendapat Ananda tentang yang mengarah positif dan negatif itu? Oke, silakan Mutia. Nanti kalau dari menurut saya Pak, kalau komunikasi kecil itu misalnya kayak teman kita mendapatkan juara kelas, jadi otomatis gara-gara itu kita gimana ya aku bisa kayak dia gitu. Misalnya kayak kita tuh supaya kita tuh kayak kita tuh belajar gitu Kak, supaya kita tuh kayak ikut-ikutan gitu sama dia tuh, maksudnya bisa seperti dia gitu. Terus kalau yang negatif itu misalnya kayak ngomong tren TikTok gitu Pak, gitu. Terus juga kayak belanja online gitu Pak. Oke, terima kasih ya Mutia. Ada lagi Anda sekalian yang mau pendapat? Oke, silakan ya Al. Sebenarnya ada juga beda ya Pak, kayak katakan yang tadi. Nah kalau dari negatifnya kita tahu lah ya kan, kalau misalnya kayak membeli barang itu sebenarnya belum kita butuhkan gitu, tapi kita beli cuma untuk ketika yang lain, padahal dalam keadaan yang baru ini kita tidak baik-baik saja gitu Pak. Itu kan dari negatifnya. Nah kalau dari positifnya itu kan kalau kita tadi ngambil dari yang juara. Nah kalau dari sini mungkin bisa ini Pak, lebih percaya diri gitu Pak. Nah kita bisa lihat, oh dia bisa percaya diri ya tampil di depan itu. Nah berarti ya aku harus bisa dong kayak dia juga gitu, berarti maka kita bisa ikut-ikutan seperti dia. Ya, terima kasih ya Al. Adakah Anda lain yang ingin berpendapat? Saya Pak. Oke, silakan para. Jadi kalau apa sih Pak yang dimaksud dengan kamu yang negatif, jadi yang pertama sih Pak yang dimaksud dengan kamu yang positif itu berarti orang itu tertarik ke kegiatan yang berarah yang positif Pak. Misalnya ada teman-teman ini kayak dia tuh menabung, nah jadi dia tuh ketika menabung itu kan kayak positif Pak. Tapi kalau negatif itu berarti dia yang negatifnya Pak. Misalnya itu mas pakai kayak skincare, padahal mungkin uang dia tuh menipis, tapi gara-gara dia pengen ikut teman-teman akhirnya dia kayak maksain diri gitu. Terima kasih ya para ya. Apakah ada Anda lain yang ingin berpendapat? Sepakat sih Pak. Dan sama. Sama Pak. Sama seperti apa Nata? Ternyata tidak semua FOMO itu yang negatif Pak. Jadi selamanya ini yang saya pikir itu FOMO itu tentang negatif, ternyata ada juga FOMO yang positif, seperti yang katakan teman-teman tadi, bisa juga FOMO yang ingin juara kelas, jadi kita termotivasi ingin menjadi pintar gitu. Nah sama juga dari Farah tadi, pengen FOMO ngikut-ngikutan untuk menabung, itu kan hal positif Pak, biar kita lebih hemat gitu. Oke, terima kasih ya Nata. Baik, semua yang Anda katakan, pendapat Anda semuanya benar. FOMO yang mengarah positif itu ya ibaratnya menguntungkan untuk diri kita dan tidak merugikan orang lain. Sedangkan FOMO yang mengarah ke negatif itu ya bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Karena tadi dampaknya sudah dan Anda sudah tahu apa itu FOMO. Tentu kita harus tahu cara mengatasinya. Bapak ingin mendengar pendapat Ananda cara mengatasi FOMO ini bagaimana nih? Itu. Maka Anda, oke silakan Pak. Di TikTok mungkin sekarang kan banyak tren itu ada tren yang positif. Kita kayak harus bisa nih memilah
kita memilih dan memilah mana yang baik. Contohnya di TikTok tadi ada tren yang mungkin yang baik, mungkin bisa kita contoh yang mananya lebih ke positif, dan untuk yang negatifnya bisa kita tinggalkan karena itu mungkin berdampak pada diri kita dan merugikan orang lain. Bapak lihat semuanya kayaknya lagi lemas kayaknya, kurang semangat. Iya, Pak. Ya atau tidak nih? Iya, Iya, Pak. Bapak ada ice breaking. Apa tuh, Pak? Ice breakingnya simpel saja. Ya, kita akan menyebutkan nama-nama binatang. Bapak sebutkan nama awalannya dan akhirannya. Ananda sekalian akan menjawab, dan yang kalah Bapak minta untuk sukarela menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Oke, paham? Paham, Pak. Kita kasih contoh, Bapak kasih contoh dulu ya. Pak. H, huruf awalannya H, akhirannya U. Harimau. Ya, udah, bisa, baiklah. Oke, Bapak mulai ya. Oh iya ya, yang angkat tangan siapa yang cepat ya? Oke, huruf awalannya M, akhirannya T. Satu, oke, silakan dulu Farah. Betul, Farah. Silakan Farah. Berarti tinggal lagi berapa orang? Oke, berempat ya, siap-siap ya. Huruf awalannya huruf awalannya M, akhirannya T. Marmut. Salah, tidak ya? Kan udah dijawab kemana tadi? Lah yang lain lah Pak, kok itu? Masih banyak kok hewannya. Pikir, ayo berpikir. Ayo. Ada berapa kata? Ada berapa huruf, Pak? Dia bebas. Jadi awalannya bebas dan akhirannya jawab. Akhirnya T. T, Pak. Oke. Apa ya? Ganti aja Pak, susah banget. Oh, susah ya. Oke. Jawabannya apa pasti lah. Sebenarnya itu jawabannya Pak, Pak. Ini ada pikiran Bapak. Monyet. Ini lagi. Oke, yang lainnya. Sebesar itu monster. Lihat ya tuh ini. Itulah ya. Kenali Mas tadi ya. Faktor apa ya? Oke. Huruf awalannya H, akhirannya U. Harimau. Nggak boleh, belum Bapak hitung ya. Eliminasi. Oh, enggak. Ganti pertanyaan terakhir Pak. Oke. Ganti ya. Huruf awalannya U, akhirannya R. Apa? Silakan Ular. Ular, betul. Berarti tinggal 3 orang ya. Huruf awalannya I, akhirannya N. Oke, kawan. Udah ikan. Oke, tinggal berdua, oke? Berdua. Kalau semuanya bisa menjawab, berarti Bapak akan minta nanti kesukaan saja. Huruf awalannya K, akhirannya U. Oke, silakan Sepina. Oke, betul. Terakhir untuk siapa? Mutiae. Masih awalan K dan akhirannya U. Udah, kayaknya Bisa Mutia? Tunggu Pak. Oke, silakan. Putu. Oke, betul. Kan sudah fokus, saudara sekalian? Sudah. Oke, baik. Kesimpulannya ada. Tadi mau Sudah kusimpulkan. Iya. Baik, selanjutnya mungkin karena tadi kita sudah speaking,
Bapak ingin mengajak Anda sekalian, Anda semua untuk berkomitmen sekiranya agar tidak yang namanya kita terpengaruh oleh FOMO ini. Apakah ikuti Bapak ya, Anda sekalian ya? Tangannya dulu. Saya berkomitmen memilah dan memilih mana FOMO yang positif dan negatif. Oke. Baik, tadi karena di SPK Bapak sudah bilang bahwa semuanya bisa menjawab, Bapak ingin meminta kesukarelaan Anda satu untuk menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Saya Pak. Oke, silakan Ananda. Baik, kesimpulan dari kegiatan kita hari ini yaitu FOMO. FOMO ini adalah ikut-ikutan teman, dan ternyata ada juga FOMO yang positif dan negatif. Kalau FOMO positif, kita mengarah untuk berkembang dari yang zona nyaman ke yang lebih produktif lagi. Contohnya yang tadinya boros bisa juga jadi FOMO ikut-ikutan teman itu menabung. Dan ada juga yang FOMO yang positif juga, yaitu ketika kita melihat teman kita yang lagi berprestasi, kita jadi termotivasi untuk berprestasi terlebih ke depannya lagi. Dan FOMO negatif itu bisa juga merusak mental kita. Jadi seperti yang katakan Farah tadi, uang kita yang lebih menipis dan banyak hal-hal yang negatif dari itu sendiri. Oke, terima kasih ya Ananda. Kita beri aplaus untuk Ananda. Baik, karena kita sudah mau di akhir, Bapak ingin meminta Ananda untuk memberikan Bapak pesan dan kesan pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Oke, siapa Ananda sekalian yang ingin dahulu untuk memberikan Bapak kesan dan pesan pada kegiatan kita pada pagi hari ini? Saya Pak. Oke, Aal semangat ya Aal ya. Oke, silakan Aal. Kesannya tuh seru ya Pak, karena dapat ilmu baru gitu mengenai FOMO ini. Ternyata FOMO ini ada yang negatif dan ada yang positif juga. Nah, pesannya mungkin kita bisa di luar ruangan Pak. Oke, mau di luar ruangan ya. Oke, terima kasih ya Aal. Selanjutnya. Oke, silakan Mutian. Mungkin kalau pesan dari saya itu sama seru ya Pak, dan itu SBI-nya membuat saya itu lebih semangat gitu. Awalnya saya merasa ngantuk, terus Bapak memberikan SBI, terus saya itu merasa semangat Pak. Terus juga dengan hal itu saya dapat menambah pengalaman saya, ternyata FOMO ini ada juga sih yang positif Pak gitu. Terus kalau yang pesan itu kata apa tadi, kita melakukan kegiatan ini di luar ruangan. Kalau boleh dari opsi dari saya itu kita bisa melakukannya di danau atau di taman buatan. Oke, terima kasih ya Mutia. Mungkin tempatnya kita ganti ya. Selanjutnya, Ananda sekalian yang ingin Saya Pak. Oke, silakan Vina. Pesan dari saya itu pesannya seru Pak, karena bisa bahas mengenai FOMO, terus jadi tahu wawasan baru juga. Terus saya juga senang karena ketemu teman-teman lagi, karena kemarin udah ketemu tapi udah karena banyak tugas Pak, udah kangen. Oke. Terus kalau misalnya pesannya tadi kan kita udah bahas FOMO, pesannya teman-teman, kalau kita bisa memilih mana teman yang baik dan mana FOMO yang kita tinggalkan itu yang buruk gitu. Kalau misalnya kita selanjutnya boleh sih Pak, kalau misalnya kita ganti tempatnya biar bagus. Oke, terima kasih ya Sofina. Mungkin habis ini Sofina bisa pergi ke rumah teman-teman ya, karena dengan tadi ya. Dan oke, selanjutnya Ananda. Oke, silakan Farah. Kemudian banyak hal-hal positif yang saya dapatkan dari kegiatan hari ini. Banyak sekali pengetahuan ada tentang FOMO. FOMO itu nggak hanya yang buruk, ternyata ada juga yang baik. Kalau pesannya mungkin semoga kita bisa sama-sama menjalankan komitmen yang sudah kita sampaikan tadi. Dan mungkin untuk kedepannya
Sepakat, Pak. Oke, terima kasih Ananda semua. Nah, untuk kegiatan kita selanjutnya, Bapak udah dengar nih tadi Ananda sekalian ingin berada di luar ruangan, contoh seperti danau atau taman buaya, muda ya. Dan untuk waktu dan harinya, apakah kita samakan saja Ananda sekalian? Sama aja Pak. Kita samakan Ananda? Iya, Pak. Iya, oke, baik. Jadi untuk hari dan waktunya akan kita samakan dan mungkin akan kita lakukan di luar ruangan. Baik, karena sudah berada di akhir kegiatan, kita mengakhiri ini dengan doa. Karena tadi diawali dengan doa. Siapakah Ananda yang ingin bersukarela memimpin doa? Oke, silakan Ananda. Baik, sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ananda. Baik, Bapak minta maaf jika ada kata-kata dan perilaku Bapak yang salah. Mohon dimaafkan. Apakah Bapak dimaafkan Ananda? Maafkan Bapak sudah memaafkan Ananda jika Ananda semua punya salah. Oke, baik. Terima kasih. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.